Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua, salam sampurasun buat kawan-kawan sekalian dan salam sehat selalu. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya atas nama Taufik Hidayat akan mempresentasikan tugas daripada mata kuliah Matkul Manajemen Strategik yang digurui oleh Bapak Yudi. Di sini saya sendiri masuk ke kelompok 9, yang mana kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Taufik Hidayat, kemudian teman saya Ridwan Hajid, dan juga Nurul Farida serta Asep Maksum. Di sini kami mendapat tugas di bab ketujuh, yaitu yang berjudulkan strategi bersaing pada unit bisnis. Nah, di sini saya dan juga teman-teman kelompok 9 akan mempresentasikan kepada kawan-kawan daripada yang ingin mendapatkan ilmu daripada tugas manajemen strategik. Di sini saya Taufik Hidayat mempresentasikan bagian pertamanya, yaitu untuk membahas tujuan-tujuannya, kemudian membahas poin penting daripada presentasi saya, yaitu yang pertama adalah lingkungan persaingan, kemudian yang kedua adalah persaingan tradisional dan persaingan hiperkompetisi, dan yang terakhir adalah pengertian persaingan. Nah, yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan daripada strategi bersaing pada unit bisnis adalah yang pertama itu adalah untuk mendefinisikan lingkungan persaingan. Itu yang pertama. Dan juga mengidentifikasi para pesaing serta menjelaskan kelompok strategik dan mendiskusikan keunggulan kompetitif. Itu tujuan awalnya. Kemudian, tujuan keduanya adalah untuk menjelaskan hubungan keunggulan bersaing dengan strategi bersaing dan juga strategi adaptif Miles dan Snow. Definisi kerangka kerja bisnis able, mendiskusikan strategi bersaing generic Porter. Itu tujuan keduanya. Kemudian tujuan ketiganya adalah untuk menjelaskan arti daripada stuck in the middle. Arti stuck in the middle. Dan juga menjelaskan strategi terintegrasi, diferensiasi biaya rendah. Kemudian menjelaskan strategi persaingan generic Mintzberg. Itu adalah 3 tujuan daripada strategi bersaing pada unit bisnis. Nah, kita lanjut dan melangkah kepada bahasan yang ingin saya presentasikan, yaitu adalah lingkungan persaingan. Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, gimana sih lingkungan persaingan itu ada? Lingkungan persaingan itu ialah keunggulan kompetitif, merupakan konsep kunci di situ katanya. Jadi keunggulan kompetitif ini adalah merupakan konsep kunci dalam manajemen strategik, sehingga strategi bersaing terhadap sesuatu yang dirancang untuk dieksploitasi oleh sesuatu organisasi dan bersifat sementara, sehingga muncul hiperkompetisi, yaitu situasi dengan tingkat kompetisi yang intensif dan terus-menerus meningkat. Itu lingkungan persaingan. Kemudian poin bahasan kedua yaitu adalah persaingan tradisional dan persaingan hiperkompetisi. Apa kedua persaingan itu? Ya adalah di mana persaingan tradisional adalah kompetisi pergerakan, tangan eskalasi, berjalan cukup lama, dan strategi-strategi yang diciptakan sesuai dengan lingkungan yang relatif. Jadi sesuai dengan lingkungan yang relatif stabil yang dimaksud, dan dapat diprediksi. Jadi lingkungan yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Basis dan kompetisi ini adalah mempertahankan keunggulan bersaing. Sedangkan persaingan hiperkompetisis adalah pergerakan kompetisi yang sangat cepat dan kuat. Itu persaingan kompetisis, di mana para pesaing harus bergerak cepat untuk membangun. Jadi para pesaing harus cepat bergerak membangun, membangun keunggulan perusahaan
dan mengikis keunggulan para pesaingnya. Itu untuk persaingan tradisional dan persaingan hiperkompetitif. Dua bahasan yang penting. Kemudian yang terakhir adalah pengertian persaingan. Nah, di sini sangat penting di ujungnya adalah pengertian persaingan. Persaingan adalah keadaan ketika organisasi berperang. Jadi keadaannya adalah organisasi berperang. Ketika organisasi berperang dan berlomba untuk mencapai hasil. Berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkannya. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Jadi ada 3 kata kunci, yaitu adalah untuk mendapatkan keuntungan, kemudian pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Itu persaingan atau kompetisi. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan promosi. Jadi mereka membedakan antara 3 ini, yaitu adalah harga, produk, distribusi, dan promosi. Pengertian lain yaitu persaingan adalah suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Jadi, pengertian lain persaingan adalah suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi baik individu ataupun kelompok, seseorang ataupun sekelompok orang yang tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil kompetitif. Jadi kata kuncinya di penghujung, yaitu untuk memperoleh kemenangan atau hasil kompetitif. Hasil kemenangan atau memperoleh kemenangan atau hasil kompetitif itu makna luas dari pengertian persaingan, sehingga menjadikan daya dorongan untuk bersaing satu sama unit bisnis lainnya. Kemudian persaingan juga merupakan kenyataan hidup dalam dunia bisnis. Jadi persaingan ini tidak lepas daripada lingkungan hidup dunia bisnis. Sifat, bentuk, dan intensitas persaingan yang terjadi dan cara yang ditempuh oleh para pengambil keputusan strategik untuk menghadapi para tingkat yang dominan mempengaruhi tingkat keuntungan suatu perusahaan. Itu pengertian persaingan. Kemudian 5 kekuatan persaingan Porter. Setelah 3 pokok bahasan tadi yang saya paparkan, ada bahasan lain yaitu 5 kekuatan persaingan Porter. Ini menurut Porter 1985. Istilah bahasa Inggrisnya adalah Five Forces Model. Nah, 5 kekuatan persaingan Porter di tahun 1985. Analisis 5 kekuatan Porter merupakan alat yang digunakan untuk menentukan intensitas persaingan industri. Jadi untuk menentukan intensitas persaingan industri dan tingkat keuntungannya. 5 model kekuatan diciptakan oleh Porter. Jadi 5 kekuatan ini diciptakan oleh Porter pada tahun 1985 untuk memahami bagaimana 5 kekuatan persaingan utama mempengaruhi suatu industri. Jadi 5 kekuatan persaingan utama mempengaruhi suatu industri. Kelima kekuatan yang diidentifikasi adalah pertama itu adalah persaingan antar pesaing. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru. Pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada. Itu untuk yang keduanya. Kemudian yang ketiga adalah ancaman barang substitusi. Ancaman barang substitusi. Untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah
daya tawar pembeli. Jadi daya tawar pembelinya itu bagaimana? Sehingga menjadikan kekuatan persaingan menurut Porter 1985. Itu yang ke 134. Dan yang terakhir adalah daya tawar penjual. Itulah 5 kekuatan persaingan menurut Porter pada tahun 1985. Itulah yang harus kita ketahui pada dunia persaingan untuk unit bisnis. Jadi kita, saya ataupun kamu sekalian, bagi siapapun itu pelaku bisnis, harus mengetahui bagaimana strategi persaingan yang bagus dan sehat untuk kebersamaan dalam mencapai keunggulan kompetitif dan juga keuntungan bisnis itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tadi tujuan, kemudian 3 pokok bahasan penting, yaitu adalah lingkungan persaingan, kemudian persaingan tradisional dan persaingan persaingan hiperkompetitif, dan yang terakhir adalah definisi persaingan, serta 5 kekuatan persaingan Porter, serta yang terakhir adalah 5 kekuatan persaingan Porter. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan pada tugas manajemen strategik. Semoga bisa dipahami dan disampaikan kepada orang lain, serta diamalkan untuk kehidupan bisnis kawan-kawan sekalian. Barangkali saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila penyampaian saya kurang bagus, saya mohon maaf lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.